Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis untuk bab analisis equilibrium dalam bidang ekonomi dengan subpokok bahasan yaitu penerapannya dengan menggunakan model nonlinear. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu definisi dari equilibrium, kemudian partial market equilibrium, general market equilibrium, dan equilibrium dalam analisis pendapatan nasional. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang equilibrium, tetapi pada model linear. Saya review. Jadi definisi equilibrium itu merupakan suatu kumpulan variabel-variabel terpilih yang saling berhubungan dan disesuaikan satu sama lain dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak ada kecenderungan yang melekat dalam model tersebut mengalami perubahan. Jadi equilibrium ini lebih tepatnya adalah suatu titik tetap. Kemudian yang akan dibahas modelnya itu partial market equilibrium, yaitu ada model linear dan linear, kemudian general market equilibrium serta equilibrium dalam menganalisis pendapatan nasional. Nah, sebelumnya sudah dibahas tentang partial market equilibrium pada model linear. Sekarang kita bahas yang model non-linearnya. Nah, untuk model non-linear kita akan flashback. Jadi rumus-rumus yang digunakan pada model non-linear. Nah, salah satu fungsi non-linear adalah fungsi kuadratik. Nah, fungsi kuadrat ini bentuknya x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, jadi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat bisa menggunakan faktorisasi atau menggunakan rumus ABC. Nah, kita juga bisa mengingat kembali titik optimum dari fungsi kuadrat. Oke, langsung yang pertama yaitu partial market equilibrium untuk nonlinear model. Nah, di sini penerapannya hampir sama saja dengan penerapan pada fungsi linear, yaitu permintaan penawaran dan kesimbangan pasar, pengaruh pajak dan subsidi terhadap kesimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi penerimaan dan keuntungan kerugian, serta break-even point atau BEP, atau istilahnya itu pulang pokok. Nah, untuk yang pertama yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, cara menganalisisnya sama dengan menganalisis pada model linear. Nah, jadi suatu keseimbangan pasar itu terjadi jika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, jumlah permintaan dilambangkan dengan QD, sedangkan jumlah penawarannya dilambangkan dengan QS. Nah, kemudian bagaimana pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar? Nah, ini juga sama dengan pada fungsi linear, yaitu jika pajak itu menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan menjadi lebih sedikit. Sedangkan subsidinya menyebabkan harga keseimbangan menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak. Contohnya seperti ini. Jadi diketahui posisi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD dan QS seperti pada soal berikut. Nah, kita diminta untuk menghitung harga dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar. Nah, diperhatikan fungsi QD dan QS-nya merupakan fungsi kuadrat, merupakan fungsi nonlinear ya. Nah, penyelesaiannya itu kita buat keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS, kemudian kita input masing-masing fungsi QD dan fungsi QS-nya, kemudian disederhanakan. Di sini 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2 P kuadrat. Nah, kita kelompokkan yang sejenis yaitu min P kuadrat min 2 P kuadrat, kemudian min 8, kemudian 19-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif 19. Diperoleh min 3 P kuadrat sama dengan negatif 27, sehingga P kuadratnya sama dengan min 27 per min 3. Nah, diingat kembali negatif dibagi negatif adalah hasilnya positif, sehingga P kuadratnya adalah 9. Maka diperoleh P-nya sama dengan 3. Kita ambil yang positif saja, sehingga harga keseimbangannya adalah 3. Nah, untuk jumlah barangnya harga P tadi yang kita peroleh disubstitusikan ke persamaan dari Q-nya, sehingga diperoleh jumlah barangnya adalah 19 min 9 sama dengan 10. Nah, kemudian bagaimana jika barang tersebut dikenakan pajak spesifik 1 unit rupiah per unit? Nah, kita berarti akan mengubah fungsi dari penawarannya seperti ini. Kemudian kita
cari lagi keseimbangan pasarnya dengan QD sama dengan QS yang baru tadi yang setelah dikenakan pajak. Nah, kemudian di sini diperoleh ada persamaan kuadrat. Nah, kita bisa mencari akar-akar kuadratnya baik dengan menggunakan faktorisasi atau rumus ABC. Nah, di sini kita menggunakan rumus ABC diperoleh P1-nya 3,63 dan P2-nya negatif. Kita ambil yang positif saja. Nah, kemudian setelah diperoleh nilai P-nya, maka kita inputkan ke nilai Q-nya, diperoleh Q-nya adalah 5,82. Oke, kemudian kita juga bisa menghitung berapa beban pajak yang ditanggungan konsumen, produsen, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, untuk beban pajak konsumen itu rumusnya adalah kita lambangkan dengan TK adalah PE aksen dikurangi PE. Kemudian beban pajak produsen juga bisa dilihat sendiri rumusnya. Kemudian jumlah pajaknya juga ini perhitungannya sama seperti perhitungan yang biasa. Nah, berikutnya adalah fungsi biaya. Untuk fungsi biaya, jadi kita punya beberapa fungsi biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, biaya total, kemudian biaya rata-rata average atau average cost, dan biaya marginal atau marginal cost. Nah, rumus-rumus yang bisa digunakan adalah hal seperti ini. Nah, sekali lagi rumusnya sama, hanya berbeda adalah fungsinya saja. Nah, ini adalah contohnya. Jadi biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa biaya total minimumnya, kemudian biaya tetap, biaya variabel, biaya produksi, biaya rata-rata ketika produksi, dan biaya marginalnya jika seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri penyelesaiannya. Nah, kemudian untuk kali ini kita hanya akan membahas sampai dengan fungsi dari biaya. Nah, selanjutnya kita masih ada fungsi yang lainnya seperti fungsi penerimaan atau revenue, kemudian untung, laba rugi, kemudian BEP kita akan bahas di sesi berikutnya. Oke, demikian pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan terkait konsep atau cara perhitungan bisa didiskusikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.